Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Habib True Story. Jadi ini mengisahkan tentang bagaimana perjalanan hidup saya, mulai dari mana-mana. Nah ini alhamdulillah kok ketemu Bapak, namanya siapa Bapak? Nugroho Setiawan. Wow, kita lagi di kafe UMM ini. Betul. Jadi menarik sekali karena beliau ada di sini dan kebetulan aja ketemu di sini ya Bapak ya. Jadi ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya tahu bahwa Bapak ini ternyata membawa rombongan gitu. Tolong Pak dikenalin Bapak siapa gitu sebenarnya. Oke teman-teman Pak Habib. Iya. Terima kasih sudah mengenal dan dikenalkan. Saya Nugroho Setiawan. Saya saat ini bersama anak-anak saya atau cucu-cucu saya, yaitu siswa Papua Football Academy. Saat ini kami berada di Malang dalam rangka mengikuti turnamen Suratin U15. Jadi biasa kami hadir di sebuah venue, itu jauh hari, paling tidak 1 minggu untuk penyesuaian, aklimasi, kemudian ini kan anak-anak. Iya, iya betul. Jadi bagaimana supaya bisa dia engage dengan suasananya. Jadi baik secara budaya, secara psikologis maupun secara teknik footballnya. Jadi saya membawa anak-anak. Berapa orang Bapak? Saat ini angkatan ini kalau di akademi kami ini tingkat 3 nih yang udah mau lulus nih. Ini jumlahnya 20 orang. Iya, iya. Adiknya ada 20 lagi. Wow. Jadi berdasarkan tahun kelahiran. Oh gitu ya? Ya, ini tahun kelahiran. Angkatannya Ya, ini tahun kelahiran 2010. Adiknya 2011. Baru pulang dari Jogja. Sekarang ada di home base di Timika. Timika ya, home Adiknya base-nya di Timika. ya, adiknya yang paling kecil, yang baru masuk, angkatan 2012. Hari ini sampai di Jogja. Wow. Untuk turnamen Suratin. Ada Suratin yang umur berapa? 13. Menarik sekali. Iya. Tiba-tiba ketemu Pak Habib ini, waduh. Saya sangat senang karena saya maaf ya, saya ini bukan pengamat, tetapi penggemar sih Pak. Tapi penggemar yang kritis. Ya. Saya kalau sudah mainnya jelek, nggak nonton saya udah. Iya. Malah. Tapi kalau favorit saya nonton. Masya. Tetapi saya juga mengkritisi, saya heran ya Bapak, maaf ya, ini ngomongin tentang sepak bola. Di antara sekitar 250 juta penduduk Indonesia, kenapa nggak ada pemain yang handal banget gitu loh? Artinya kok kurang, ada beberapa pemain yang handal, tapi kan tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Kira-kira penjelasannya seperti apa Bapak? Memang nggak ada. Memang nol. Memang nggak ada. Aduh, ya Allah. Maksudnya begini. Ya, saya ini mungkin filosofi saja ya. Nggak ada. Bukan sebenarnya. Iya, nggak ada. Nggak ada dalam pengertian yang sudah jadi. Jadi kita lihat main di lapangan, di jalan, terus tiba-tiba jadi pemain profesional, tidak ada. Jadi ini harus di-develop. Wah, itulah ini fungsinya itu ya. Harus di-develop dari usia dini. Wow. Jadi kalau kita mau bicara itu, sebenarnya saya juga bukan ahlinya di bidang teknik sepak bola. Betul. Tapi karena saya mencintai anak-anak ini dan saya 20 tahun menggeluti sepak bola, saya bisa turut mengatakan bahwa pembinaannya dari usia dini, mulai dari usia 6 tahun. Wow. Dikenalkan dengan environment bola. Menarik. Kemudian begitu masuk usia 10 sampai 12, kita resmi memberikan kurikulum sepak bolanya. Nah, usia 13 kami ambil. Oh. Masuk di Akademi. Oh, jadi kurikulumnya di sekolah masing-masing? Bukan, kita belum sampai ke situ. Oh, belum ya. Kita di kurikulum yang U13 sampai U15. Oh. Nah, usia di bawah itu, ya itu kan ada SSB, Sekolah Sepak Bola. Iya, betul. Ya. Makasih Mbak. Makasih banyak ya. Bola. Ini terganggu. Enak sekali, boleh lagi. Ada. Ya. Ya, makasih banyak Mbak. Ya, oke, makasih banyak. Ya. Nah, jadi itu rentang waktu pembinaannya itu dari usia 6 tahun betul sampai dengan usia 19 U19
U20. Nah, selanjutnya nanti masuk ke jenjang yang sudah dewasa, profesional tentu saja. Ya kan? Nah, kami berada di wilayah tengah-tengah nih, U13 sampai U15. Itu ada, semua ada di home base kami di Timika. Wow. Kurang Sekali lebih lagi disebutkan nama sekolahnya itu supaya tahu penonton saya. Papua Football Academy. Ah, wah. Ini Sponsornya dari mana? lebih tepat, kurang tepat kalau sponsor. Oh, begitu ya? Ya, karena kami menjalankan Iya, betul, betul. misi investasi sosial Wow. dari Yang PT menarik. Freeport Yang Indonesia. menarik, ya, Freeport, Jadi ya. PT Freeport Indonesia memberikan sumbangsih Iya, iya. untuk pengembangan generasi muda Papua Iya, iya. yang saat ini kita kelola adalah melalui Akademi sepak bola yang namanya Papua Football Academy. Di sini kami menggunakan prinsip membangun karakter anak muda Papua ke depan Betul. melalui kecerdasan sepak bola. Wow. Menarik Gitu. ya, menarik sekali. Iya, iya, iya. Tolong Pak, mungkin bisa dijelaskan sejarahnya. Bagaimana pertama kali membangun Football Academy ini? Sejarahnya Iya. tahun berapa, siapa dulu inisiasi dari siapa kan? Ini kalau bayi masih usia di bawah 1 tahun. Wah. Kalau kita pakai rentang umur Iya, manusia iya, ya. iya. Tapi kalau dari perjalanan waktu ini adalah tahun keempat. Oh. Tahun keempat. Jadi Jadi diawali pada tahun 2022 kita beroperasi. Ya. Tapi proses kelahirannya ya dari 2019 sampai 2021. Wow. Nah, mungkin waktu lama ya prosesnya. waktu itu presiden saat itu Iya, iya, iya. menyambut gagasan, ya ini sebenarnya mungkin gagasan Waktu itu ada besar. PON ya? Ya, setelah PON. Oh, Setelah PON Ya, yang terakhir di setelah Papua PON. ya. Begitu banyak talenta, kemudian fasilitas infrastruktur yang biasanya kita ini Sudah kalau setelah dibangun. PON sudah Iya, iya. nggak ada Jadi kelanjutannya. mangkrak biasanya. Iya, infrastrukturnya mangkrak, Nggak dipakai. mangkrak, atletnya juga mangkrak dalam tanda kutip. Nah, Atlet- presiden saat itu bersama PT Freeport penasaran dengan pertanyaan tadi. Iya, iya. Dari iya. 270 juta masa Kenapa nggak ada tidak satu? ada pemain Nah, yang hebat? cobalah buat akademi. Oh, Nah, menarik ya. akademi ini dikelola oleh ya orang-orang yang mungkin Kompeten, kompeten, Kompeten. lah, ya, Ya, harus orang kompeten itu. Oh, jangan main-main Dan di sini. itu proven ya, itu proven. Saya Ya. sendiri memiliki lisensi FIFA Safety Wow. Security Officers, Iya. Piala Dunia U17 kemarin, Iya, iya. itu saya komandani Wah, safety security-nya, luar biasa. sampai kemudian mendapat pujian dan saya diundang oleh UNOCT, Wow. United Nations of Office of Counterterrorism. Saya iya. bicara di depan Mereka ya. mereka Sidang. tapi di regional Arab. Jadi saya bicara di hadapan 22 wakil negara Arab Wow. untuk memberikan testimoni kenapa waktu ini sedikit menyimpang Iya, dari ya, nggak PFA apa-apa, ya. nggak apa-apa. Soalnya Bapak ini ngobrolnya luar biasa gitu. Pengalaman. Maaf, kadang-kadang saya terlalu usil ya. Maaf. Jadi apa? Iya, Nah, nggak apa-apa. PBB Iya, waktu iya, itu menarik itu. menilai perhelatan U17 Piala Dunia kemarin itu Iya, ya iya. Indonesia dalam tanda kutip dalam sorotan itu kan sarang terorisme, Aduh, ya Allah. ya kan? Padahal itu Kok iya. aman? Nah, akhirnya kami dipanggil saya untuk memberikan waktu itu punya status yang padahal saya bukan akademisi tapi Iya, iya, iya. guest lecturer Ah, di depan mahasiswa Prince Naif Safety and Security Science Wow. di Riyadh. menarik. Sederhana saya sampaikan. Iya, Satu, kami membangun. Kebetulan Iya. saya adalah chairman untuk perlindungan anak atau child safeguarding di Betul. Papua Football Academy. Jadi kami menerapkan konsep zero incident, zero accident. Wow. Karena itu Zero bullying ya. ya termasuk situ.
termasuk itu. Termasuk di situ. Kenapa? Karena Piala Dunia U17 ini masih underage, Betul. masih anak-anak. Betul. Nah, itu wilayah kami. Iya. Sehingga perlu dilindungi ya. mohon maaf waktu itu dengan rekan-rekan dari kepolisian, saya menerapkan aturan di dalam stadion tidak ada polisi berseragam supaya tidak menimbulkan Trauma lah. trauma kepada anak. Iya. Kemudian tentu saja operasi intelijennya juga kita jalankan sampai kemudian menerapkan anti diskriminasi sesuai hak asasi manusia dan segala macam. Lah akhirnya itu tadi sedikit keluar dari konteks PFA, akhirnya menjadi pengajar tamu saat itu di Prince Knight University untuk masalah counter terrorism. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Bapak tadi, memang PFA ini menyiapkan calon-calon pemain profesional masa depan dari Papua sesuai harapan Presiden saat itu. Wow, menarik. Ya, jadi tidak hanya sepak bola, tidak hanya sepak bola. Artinya generasi muda ke depan kan siapa tahu bukan hanya jadi pemain sepak bola. bukan hanya pemain sepak bola, Bisa mungkin, jadi apa saja. Ya, proyeksi kami 15 Yang penting ya. proses pendidikannya melalui football. Melalui kecerdasan sepak bola. Iya, namanya kecerdasan sepak bola. Kecerdasan. Itu Kami dan ada menyebutnya ya, seperti ada sains khusus ya. Apa namanya? Ada. Football science. Kebetulan di sepak bola ini salah satu konseptornya Ratu Tisa. Oh iya, terkenal itu. Ya tentu saja mungkin ada kontroversi ya. tapi biasa lah. tapi secara pribadi saya melihat anak ini, Tisa ini, kebetulan saya menjadi bagian dari tim Tisa waktu di PSSI. Saya hampir 20 tahun Pak di PSSI. Iya. Dia memiliki konsep akademis. Betul. Bagaimana mendevelop sebuah Dan beliau kan sudah alumni. Oh ya, Tisa itu yang luar biasa. Ya, saya baru dengar itu bahwa ada di universitas apa tentang ya, jadi apa namanya FIFA Master. FIFA Master. FIFA Master, program FIFA Master. Baru dengar. Itu kalau nggak salah 4 semester efektif. Terus selama 4 semester itu mungkin karena master ya, jadi antara teori dan praktek lebih kental prakteknya. Betul. Dia harus hidup di 4 negara di Eropa untuk bisa membuat apa istilahnya disertasinya. Ini belum banyak diketahui orang loh. Tolong, belum itu benar. Oh, ya? Saya aja baru dengar bahwa ada master FIFA Master. Saya bekerja sama dengan lulusan FIFA Master. Wow, itu yang menarik. Itu untuk menjawab tadi bagaimana mencetak dari 270 juta rakyat kita ini menjadi ada yang bisa menjadi pemain profesional. Nah, itu yang tidak harus naturalisasi lagi nanti. Iya. Ya itu bertahap. Itu kan untuk sementara boleh lah. Itu kepentingan pencitraan dan kepentingan bisnis ya dalam apa sasaran jangka pendek barangkali. Jangka panjangnya tentu saja kita siapkan. Iya. Terus kan Pak tentang fokus kepada Football Academy. Iya. Di mana di kotanya apa namanya? Kita home base kita di Timika. Di Timika. Timika karena memang Timika ini sekarang menjadi provinsi Papua Tengah, di mana PT Freeport beroperasi. Iya. Ya kan. Dan bagian daripada program investasi sosial, semula kami hanya membatasi pada dampak operasional PT Freeport. Tentu saja wilayah yang terdampak. Betul. Tapi kalau rasanya mungkin nggak fair ya. Akhirnya manajemen Freeport memutuskan bahwa ini berlaku untuk seluruh Papua. Jadi direkrut dari berbagai, bukan hanya sekitar itu ya? Bukan. Wow. Jadi mereka ini ada dari Sorong apa itu ya? Betul. Bisa jadi ya. Sorong, Jayapura, seluruh Papua ini. Mungkin belum banyak yang tahu juga ini. Yahukimo, pegunungan, ya kan. Sementara untuk provinsi pegunungan kita belum
belum dirilis untuk akses ke sana. Iya, iya. Tapi anaknya biasanya akan Sudah. datang ke daerah lain. Jadi tahu. konsepnya talent scouting. Betul. Talent scouting. Angkatan pertama itu kurang lebih dari 570 anak. Kita ambil 20. Dan kemudian Itu terakhir. seleksinya ketat banget ya. Iya, Harus ketat. betul. Tidak boleh KKN itu. Tidak ada KKN, tidak ada Jangan KKN. sampai Ya. bahaya. Terakhir 2000 anak kita seleksi dan tetap kita ambil 20. 2000. Iya. Wow. Di setiap kota. Iya, iya, maksud Setiap saya. kota. Iya, iya. Nah, jadi ini Enggak, dah maksudnya apa ya? Populasinya begitu besar. ya Diambil hanya 20. Yang terbaik setiap tahun. setiap tahun. Wow. Nah, itu tadi kalau KKN. Termasuk jenengan yang nyeleksi. Oh tidak, Ikut. kalau Oh, saya ada tim memberikan khusus. memberikan parameter. Oh, iya. Pertama seleksinya adalah dari tim pelatih. Wow. Karena kan aspek pertamanya Ya, ya, ya. adalah football skill. Basic, Football iya. skill. Kalau saya di perlindungan anak, saya menitipkan parameter Oh. untuk passing through. Oh, betul, betul. Passing through. Nah, wilayah saya ketika mereka menjadi warga kami di home base, nah itu udah wilayah kami, wilayah Ya, saya ya, di, ya, di ya, perlindungan anak, ya kan? Ya, pembina. Sesuai dengan konvensi hak anak PBB. Wow. Ya. Menarik ya, baru dengar saya. Dan itu diratifikasi oleh FIFA Iya. menjadi FIFA Children Safeguarding, Wow. FIFA Guardian. Nah, kami saat ini saya bisa mengklaim satu-satunya football academy yang menerapkan Itu. Children Safeguarding di Indonesia. Wow. Menarik. Di luar negeri sudah ya, Bu? Luar negeri sudah, terutama di Inggris. Ketinggalan kita. Terutama di Inggris. Ketinggalan kita ini. Selalu ketinggalan. Mari sambil istirahat. Saya ini kebetulan Bapak, pengajar antropologi. Jadi saya juga ingin tahu bagaimana pandangan Bapak kalau dilihat dari sisi sosiologi antropologi. Proyek ini loh, itu kan penting itu. Betul, betul. Jadi gimana Pak? Jadi konon menurut cerita, tapi saya lihat faktanya. Iya, 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 iya. Dari cerita menjadi fakta, Iya, berarti benar. iya. Football Academy kita yang kita kelola, Bapak Football Academy ini semula adalah rekomendasi dari tim antropolog, tim sosiolog, Wow. tim psikolog yang bekerja tidak hanya untuk Freeport, Betul, betul. tapi bekerja untuk meneliti dampak-dampak wilayah operasional pertambangan. Ini yang konon cerita, kemudian ternyata betul menjadi Iya, fakta. iya, iya. Jadi luar biasa. Jadi betul-betul tidak main-main ya. Nggak main-main ya. Ada pakarnya, Ada pakarnya. pakar antropologi, Pakarnya. sosiologi, sehingga terwujud lah itu. Iya, pakar yang Coba sebutkan Pak, satu sisi aja tentang itu. oke. Ya. Jadi mereka meneliti secara antropologis apa ya kaitannya ini kurang paham. Mungkin Bapak nanti bisa membenarkan. ini. Boleh, boleh. Ya. Jadi konteksnya itu motorik halus, motorik kasar. Oh ya, Ya. terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Tapi Oke, motoris halus? ya jadi kemampuan fisik ya. Aha, betul, betul. secara Motorik halus, secara motorik. antropologis Iya, berdasarkan geografinya, Ya. berdasarkan Iya. dan segala macam. Benar. Nah, sebenarnya itu nggak terlalu penting. Iya, iya. Kita hanya satu faktor, Faktor saja. satu faktor Satu sisi. saja. Tapi faktor utamanya adalah pada variabel bagaimana menyiapkan generasi muda Papua ke depan. Wow. Dengan life skill, Betul. ya kan, dengan kemampuan sepak bola, sehingga kami di tim PFA ini termasuk Ratu Desa itu Iya, iya. ya kita membuat konsep membangun karakter melalui kecerdasan sepak bola tadi. Wow. Satu contoh saja yang Jadi ada hubungan erat ya antara Iya. karakter dan kecerdasan sepak bola. betul, karena seluruh pemain sepak bola sebodoh apapun dia di lapangan, Iya, iya, iya. dia harus mampu memutuskan dalam sepersekian Nah. detik Betul. apa yang dia harus lakukan.
Tidak mudah itu. Tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Dilatih. Lah, itu ternyata dalam penelitian sainsnya Iya, iya. itu memang menjadi semacam sikap dasar, ya. Ya, betul. Sikap dasar. Nah, itu kan dikenal dengan respect, fair play, Wow. disiplin, Ya. unity. Empat, Oh, yang terakhir unity ya. Iya, Jadi unity. apa lagi? Diulangi coba. respect, Aha. fair play, Aha. atau Ya, sportivitas, sportivitas. disiplin, Disiplin. unity. Oh, unity. Unity Teamwork. ini kerjasama ya. Ya, kerjasama. Ujung-ujungnya. Ya. Jadi sebenarnya bekerja untuk satu kesatuan, jangan Betul. individual. Iya. Kadang maaf, seringkali saya jengkel tau. Mau masukkan gol sendirian aja. Padahal gagal. Kalau berhasil oke lah. namanya saja kesebelasan. Ya. Kesebelasan berarti harus Saya yang paling jengkel itu. Kalau ada pemain egois. Bagus lah dia mulai karena pintar ya. Tapi sampai di gawang nggak bisa masukin. Nah, itu kan menjadi laboratorium. Iya. Ini kita picture, kita bawa ke kehidupan sehari-hari Iya, iya. dalam kehidupan kami berasrama Iya. dengan fokus anak-anak. Iya, iya. Jadi anak-anak ini kita ajarkan empat Bagaimana hal tadi caranya, di lapangan seperti ini. Termasuk kalau dia melakukan pelanggaran, dia harus respect pada wasit, Iya, betul. ya kan? Itu yang seringkali berantem di Ya, sini. betul. Sportif, Yang itu yang nggak ada kesalahan. itu. Ya. Yang Jadi, kurang bukan. Betul. Jadi kita tarik keluar jadi Iya. nilai kehidupan sehari-hari. Jangan main tangan ya. Ya. Awas. Jadi Wah, semua itu menarik. Bapak, mungkin ini sangat menarik tapi terlalu panjang. Mungkin saya cut dulu nanti yang kedua. Baik. Ada sesi kedua bahkan bisa jadi sampai sesi ketiga. Wah, Minta maaf karena Oke. penonton biasanya jenuh. jenuh baik. Kalau udah terlalu kita Baik. makan dulu. Ya, Monggo, baik, silakan. terima kasih. Monggo, silakan. Saya biasanya sarapannya buah. Ya. Saya ini umur 78, alhamdulillah sehat. Siap, Ya. siap, Bapak harus maaf ya, bukan Iya. saya sok ya. Oh, enggak. Harus berburu dengan saya. Saya akan mengikuti itu. Saya akan mengikuti. Bapak umur berapa? 63. Lah iya, kan jauh. Saya Desember ini baru 78, Oke. 77. Tapi alhamdulillah saya masih motoran sampai kemana-mana. Seluruh Jawa Timur, pernah ke Banyuwangi juga. Luar biasa, Bapak. Lah, Bapak kemarin aktif itu ya. kan kemana-mana lah, ke Kediri, Blitar, itu. Kalau sudah ada maunya begitu, nekat saya motoran. Dan alhamdulillah tidak masuk angin. Nah, tapi tetap Belum. pakai jaket kan? Oh, pakai jaket. Pakai helm kan? Pakai helm lah. Pakai helm. Tapi yang penting itu maaf apa yang dimakan. Iya. Jadi jangan kalau sudah umur 60 kata, nanti Bapak Ya. sudah 60 ya. 60. Itu kurangi makan goreng-goreng. Ya. Yang kedua, banyak makan vitamin dari buah dan Ya. sayur. Iya. 3, banyak makan protein, Siap. kurangi karbo. Jadi sarapan nasi goreng no. Ini bisa jadi sesi tips hidup sehat lansia. Wah, memang itu spesialis saya di situ. Ya. Di YouTube saya banyak yang. Iya, iya. Tips hidup sehat lansia. Saya pagi-pagi selalu makan buah, sayur, bahkan sayur mentah. Kenapa harus sayur mentah? Supaya tidak mengganggu perut dalam hal Metabolisme ya. metabolisme. Jadi BAB lancar. Orang nanti teman terasa, udah 70 baru terasa. Iya, 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 iya. Apa? Iya. Baru terasa. Minum kopi ya, tapi tanpa gula. Bener. Jangan pakai gula kalau saya. Enggak. Saya enggak pakai gula. Ya. Jadi ada 3 putih yang harus dihindari. 1 gula putih, Gula putih, nasi putih, nasi putih, yang 3 garam putih. garam putih. Garam putih itu ya garam, ya semua putih. Tapi ada yang bilang tambah lagi tepung. Tepung ya, tepung putih. Karena orang bilang, iya, orang bilang boleh makan nasi dan boleh makan tepung. Enggak, itu sama aja, nasi sama tepung itu nilainya sama, karbo. Full gula juga. Iya, iya, betul. Itu yang saya kurang. Alhamdulillah di kampus kami di UMM, saya di atas 50 yang paling sehat. Tiap-tiap general check up selalu sehat. Gula rendah, lumayan, tidak terlalu tinggi. Tekanan darah oke, asam urat oke. Selalu itu saya selalu promosikan. Sama dosen-dosen. Banyak yang sudah sakit. Jadi alma mater awal
apa Bapak dari WMM? Bukan, saya ini zigzag Pak pendidikan. Nah, Dari SMA negeri masuk bahasa Inggris. IKIP Malang dulu, sekarang UN. Karena Bapak mengendaki saya belajar agama, saya masuk UIN. Bayangkan Fakultas Tarbiyah, Fakultas Pendidikan Agama. di UI. Di Oh, UIN, UI. UIN. Oh, UIN. UIN Malang dulu Ya, namanya IAIN, Fakultas Tarbiyah. Kemudian S2 karena cabut negeri ASN. Tahu-tahu disuruh S2. Saya daripada, maaf ya, bukan saya menghina S2 dalam negeri. Sekalian gitu loh. Akhirnya karena saya punya modal bahasa Inggris kan. Saya langsung melamar di Amerika, diterima 5 universitas di Amerika, S2. Saya belajar antropologi. Dan kebetulan di kampus yang paling oke, namanya University of Michigan. Michigan. Itu di Ann Arbor kotanya. Ann Arbor itu dekat Detroit. Jadi anak saya pertama lahir di sana. Bangga. Nanti kita bahas itu ada kaitannya dengan Iya, setelah 10 bulan, Papua Football Academy. setelah hampir 10 tahun nggak punya anak di sini. Di sana 5 bulan hamil, kaget tanpa pengobatan. Nanti kita ngomong tentang Ya. gizi, nanti yang kedua ya. Ya. Oke, makasih banyak Bapak. Untuk sementara saya akhiri dulu ya. Iya. Ini kalau diterusin nggak bisa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi pahit selalu. Dan minumannya juga jahe dan serai. Ini jamu jamu. Saya dulu pengalaman waktu pandemi. Maaf ya, saya tidak sombong. Iya. Tidak kena pandemi. Staf saya kena, teman saya kena semua. Padahal saya yang paling dapet bahasa Jawanya ada begitu nakal. Pokoknya tidak peduli. Dia pakai masker. Tapi harus sehat. Ya, berkat Oke, minumannya. Oke, tanggal ini kalau terus-terusan selesai. Nanti ada part 2.